Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pekerjaan 28 kampung deret sudah dimulai. Pengerjaan kampung deret itu digarap langsung oleh warga dengan desain dari pemerintah. Hanya saja Pemda DKI menyediakan konsultan dan pengawas agar pekerjaan sesuai dengan rancangan. Dan berikut ini kita akan simak bersama ke 28 titik kampung deret. Ya, tadi kita sudah lihat bersama juga titik-titik kampung deret. Tapi tadi menyambung pertanyaan saya, jawaban Pak Heru. Jadi begini, di Jakarta Utara kampung deret 2013 itu saya cek cukup bagus. Cukup bagusnya begini, tidak ada lokasi-lokasi yang melanggar tata ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang semua. Nah, itu sudah berjalan dengan baik. Nah, ketika masyarakat berkeinginan lebih banyak lagi antusias dengan melihat yang 2013 bahwa rumahnya sudah menjadi bagus dan lebih baik dari yang kemarin, maka mereka berbondong-bondong lah mengajukan. Nah, sehingga yang tadi timbul bahwa ada rumah yang sebenarnya bagus, terus kemudian mereka mendaftarkan diri. Di tempat tertentu di wilayah Jakarta Utara masuk data ke saya, itu ternyata bangunannya permanen bagus. Kalau di Cilincing semi permanen atau darurat boleh lah. Nah, kriteria inilah yang saya inginkan, saya tanyakan kepada konsultan. Kriteria apa kamu mendata ini sehingga di lokasi tertentu di wilayah Jakarta Utara itu rumahnya tergolong bagus dibanding dengan wilayah di tempat lain. Nah, kalau ini saya setujui dengan yang di sisi lainnya ini bagus dapat juga, yang ini jelek juga dapat lah. Saya nanti bagaimana? Ini yang saya belum sepakat dengan konsultan. Minggu besok saya akan undang konsultan, saya panggil. Minimal saya akan rekomendasikan apa adanya di dalam sebuah label keterangan. Rumah ini, lokasinya kelurahan ini adalah keterangan ini, keterangan ini, keterangan ini. Nanti begini, ada bagusnya itu kan tim verifikasi melampirkan foto lah. Foto rumah yang akan direhab itu. Jadi ada bukti. Beginilah kondisi awal, seberapa sebetulnya. Jadi wajar orang berebut tentang rumah deret ini karena bantuan sosial. 54 juta gratis kesempatan untuk memperbaiki rumah, ya kan? Semua orang berminat. Nah, disinilah sebetulnya apakah tim verifikasi itu betul-betul menjalankan pemilihan berdasarkan verifikasi kriteria yang sudah ditetapkan. Tim verifikasi itu wali kota loh? Iya, maksudnya tim lapangannya, tim lapangan konsultan di lapangan kan verifikator terakhir di wali kota. Tim verifikasi awal. Tim verifikasi awal. Artinya wali kota tim pengawas tim pelaksana di lapangan itu, konsultan itu kan. Jadi konsultan yang bekerja itu kan nanti akan bertanya dengan masyarakat, ya kan, besaran harapan, kemudian juga harus menggali informasi sebanyak mungkin tentang status pemilihan bangunan dan sebagainya. Kemudian juga tim konsultan juga harus melihat. Sekarang konsultan apa tuh? Ya, ini kan konsultan pembangunan, artinya konsultan yang memang dipilih sebagai tadi dikatakan Pak Gubernur sebagai pengawas dan membantu Dinas Perumahan untuk melakukan pengecekan terhadap warga yang memang mengajukan permohonan untuk itu. Bagaimana ketika warga yang sudah mengajukan permohonan tetapi dia tidak memenuhi prasyarat, apakah itu kemudian ditunda apa tidak? Ada yang menarik di beberapa lokasi yang saya datangi ya. Misalnya ada beberapa warga yang tahu rumah dia sudah layak. Dia sebetulnya berharap juga ingin dapat. Tetapi dengan kesadaran sendiri mengatakan tetangga saya lebih butuh, saya mengundurkan diri. Nah, itu yang menarik. Nah, tapi kan tidak bisa kita menjamin bahwa... Nah, betul. Jadi sebetulnya permohonan banyak. Yang harusnya menarik adalah usulan dari RT RW-nya lebih dulu lah. Jadi RT RW itu kan merupakan petugas yang pelaksana di lapangan yang tahu kondisi masyarakat. Jadi usulan dari RT RW ini disampaikan kepada tim pelaksana yang melakukan pengecekan di lapangan. Dia meninjau kembali apakah usulan dari RT RW ini sesuai nggak dengan apa yang akan mereka tetapkan sebagai calon penerima bantuan. Kalau kemudian Pak Heru melihatnya seperti itu bahwa berarti dengan kata lain kan dari Pemkot sendiri harus turun lagi ke masyarakat, terus kemudian memberi pendidikan sosialisasi kepada mereka bahwa yang pantas tuh ini. Jadi awalnya begini, atau saya garis bawahi, saya tidak
tidak melawan arus dari kebijakan pimpinan, kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi yang contoh di wilayah Jakarta Utara, saya tidak tahu wilayah lain, tetapi di wilayah Jawa kan menjadi masalah, menjadi pekerjaan lagi. Saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa ternyata kamu yang tadinya didaftarkan untuk menjadi calon kampung deret atau rumah deret, maka kami harus turun menjelaskan bahwa saudara tidak dapat. Nah, ketika kita menyatakan saudara tidak dapat, kan saya harus kasih tahu kriterianya. Nah, jadi ada kasus menarik kemarin kan saya juga ditanyai oleh media bahwa syarat sudah lokasi itu ditetapkan, infrastrukturnya ada atau tidak. Betul. Karena beberapa kasus sudah kampung deret dibangun, listriknya belum dapat, airnya tidak ada. Jadi si penentu ini harus tahu, bukan sekedar membedah rumah, ya kan, tapi juga harus dukungan infrastruktur. Ada nggak rencana dari wali kota memasukkan kawasan itu dengan bantuan infrastruktur listrik dan sebagainya. Jadi rumah terbangun jangan sampai tidak didukung dengan kebutuhan lainnya. Jadi yang menarik disinilah adalah saya kembali ke awal. Mungkin Pak Wali Kota tidak bermaksud untuk menghambat, tapi untuk mengamankan agar bantuan tepat sasaran. Bantuan tidak bermasalah di kemudian hari. Bantuan ini memang tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan mereka dan lingkungannya. Baik, kita nanti masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Heru dan Pak Yahya tetap bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.